sekali Mas Haris belum pulang. Biasanya jam segini dia sudah duduk di teras sambil membaca koran, lalu minta dibuatkan kopi. Akhir-akhir ini dia jadi sering pulang terlambat. Padahal aku pikir setelah Safran lahir, dia jadi lebih sering di rumah, membantuku mengurus rumah atau setidaknya bermain dengan anaknya. Memangnya dia tidak kangen apa dengan anaknya? Seorang bapak kan biasanya sayang sekali dengan anak pertamanya, apalagi anak laki-laki. Tapi dia kelihatannya biasa-biasa saja. Apa jangan-jangan dia punya wanita lain? Dulu waktu aku hamil, bibiku pernah bilang kalau laki banyak bermain gila dengan perempuan lain saat istrinya tengah mengandung. Bahkan di antara mereka ada yang sampai mengambil istri muda. Bibiku juga pernah dimadu. Dia tidak terima. Dia lalu mengambil pisau cukur dan memotong kelamin suaminya yang sedang tertidur. Memang pantas untuk laki-laki berhidung belang. Kalau sampai suamiku ini bermain gila pula nanti, mungkin aku akan melakukannya juga. Tidak peduli akan dipenjara sekalipun. Aku tidak mungkin melakukan hal sekejam itu pada Mas Haris. Bagaimanapun, dia suamiku. Dia yang sudah menafkahiku selama ini. Banting tulang untuk menghidupi keluarga, bahkan sampai pulang larut malam. Dia juga selalu menuruti semua keinginanku. Ya, walaupun aku harus menang-menang dulu. Waktu aku hamil tua, aku merasa benci sekali dengan Mas Haris. Entahlah, semua yang dia lakukan selalu tak enak dipandang olehku. Padahal sebelum kami menikah, aku merasa gila kalau tidak melihat wajahnya walau sehari sekalipun. Tentu saja, dia tuh dulu peramah, sekarang cueknya minta ampun. Dia tuh dulu lebih sering di rumah, tenggelam dalam bacaan korannya, sampai mengabaikan aku yang tengah hamil tua. Ya, aku senang sih memiliki suami yang tidak suka keluyuran. Tapi aku juga ingin diperhatikan. Saat itu aku ingin jalan-jalan, tapi laki-laki Mas Haris sibuk dengan korannya. Aku lalu mengomel dan dia hanya menjawab, "Ya, kau mau pergi kemana, Len?" Aku jawab saja, "Aku ingin pergi ke rumah orang tuaku." Aku sudah terlanjur kesal. Biasanya Mas Haris yang mengajak keluar dan menentukan kemana kita akan pergi. Tapi sekarang, kalau diajak berpergian, dia selalu beralasan tidak ada yang menjaga rumah. Dia juga memperingatiku untuk tidak marah-marah karena aku tengah mengandung. Apa pedulinya dia? Dia bahkan tidak menanyakan apa-apa yang aku butuhkan untuk menyambut kelahiran Safran waktu itu. Dia sudah tidak peduli lagi. Pasti karena wanita lain. Pasti. Sebenarnya saat itu aku ingin mengatakan hal-hal yang lebih kejam lagi dengan menyuruh Mas Haris untuk kawin dengan perempuan lain jika dia benar-benar sudah bosan denganku. Dan sesudah itu, aku rela dipenjara seperti bibi dulu. Tapi aku pikir saat itu aku tengah hamil. Aku tidak boleh marah-marah. Nanti anakku jadi buruk rupa. Sepertinya Safran bangun. Aku jadi teringat pada Aisyah. Dia adalah mantan pembantuku. Saat itu aku tengah menyapu teras rumah. Dia datang dengan menggendong seorang bayi dan membimbing seorang anak laki-laki yang kira-kira berusia 10 tahun. Mereka tampak kumal, bodoh, dan tidak sopan. Aku merasa sebaiknya aku tidak melayani mereka atau bahkan melihatnya. Tamu menjijikan seperti itu hanya akan tinggal lama dalam ingatanku. Aku ingat, ibu pernah bilang,
kalau sedang hamil, jangan suka mengingat hal yang jelek-jelek. Nanti akan terpengaruh pada anak yang sedang dikandung. Kalau tidak wajahnya, ya perangainya. Aku lalu buru-buru masuk, namun Aisyah sudah terlebih dahulu menegurku. Dia bilang dia ingin menjadi pembantuku. Ya, aku memang sedang membutuhkan seorang pembantu. Tapi bukan perempuan kotor seperti dia. Bukan juga yang memiliki banyak anak. Memang sudah lama aku menginginkan seorang pembantu. Dan sudah lama juga aku tidak mendapatkannya. Kata Mas Haris, kalau mereka datang, hanya bertahan beberapa hari saja. Dia bilang aku yang terlalu cerewet, tidak habis pikir. Sebisanya dia lebih membela seorang pembantu daripada istrinya sendiri. Aku menolak Aisyah, tapi perempuan itu terus memaksa. Kasihanilah kami, katanya. Aku sudah muak mendengar kata itu. Setiap orang yang datang untuk mencari pekerjaan, meminta uang, selalu berkata seperti itu. Tapi setelah mereka memperoleh apa yang mereka inginkan, mereka pergi begitu saja, tanpa pamit, tanpa terima kasih. Bahkan ada yang datang dan mengaku sebagai kerabatku dari kampung. Ketika dia pergi begitu saja, dia membawa beberapa potong kainku yang bagus-bagus. Aisyah bilang dia lapar. Memang rumahku gudang beras. Apalagi dia punya anak yang pastinya banyak makan dan bayinya itu yang akan ribut sepanjang malam. Aku lalu masuk, namun Aisyah tiba-tiba berkata kalau suaminya telah mati dibunuh oleh kerumbulan. Aku jadi merasa kasihan pada Aisyah. Aku lalu kembali sambil menatap bayi dalam gendongannya. Kok sekali, wajahnya begitu pucat, kepalanya begitu besar, sedangkan matanya membudur keluar, persis seperti kera. Aku tidak mampu menatap wajah bayi itu lama-lama. Nanti akan tercetak dalam pikiranku dan akan mempengaruhi bayi yang sedang aku kandung saat itu. Untung saja anakku tidak lahir seperti itu. Kalau sampai anakku lahir seperti bayi Aisyah, lebih baik aku mati saja. Tidak sanggup aku memiliki anak seperti itu. Aku teringat petua ibu. Orang hamil haruslah santun. Tidak boleh membenci orang lain supaya anakku kelak berhati mulia. Aku tidak boleh merasa jijik pada anak Aisyah jika tidak mau anakku akan seperti itu juga. Aku tidak boleh marah-marah, apalagi membenci. Aku harus ramah tamah, penyantun, baik hati, dan berhati mulia, supaya anakku kelak memiliki sifat seperti itu pula. Aku lalu mencoba untuk menerima mereka bertiga. Namun astaga, melihat mereka saja begitu memualkan. Seandainya saat itu ada Mas Haris, pasti aku bisa berunding dulu bersamanya untuk menerima mereka bertiga. Tidak. Aku tidak mau dianggap calon ibu yang ragu-ragu dan tidak bisa menentukan pilihannya sendiri. Tapi astaga, melihat mereka saja begitu memualkan. Apalagi jika sudah satu rumah nanti. Demi anakku yang sedang dikandung saat itu, dan demi membuktikan pada Mas Haris kalau aku bisa bertindak sendiri dengan tepat, maka aku terima mereka bertiga. Aku bertanya pada Aisyah, mengapa suaminya bisa mati dibunuh oleh kerumbulan. Namun raut wajah Aisyah tiba-tiba berubah menjadi sendu. Aku jadi merasa bersalah.
Sepertinya pertanyaan itu cukup sensitif untuk Aisyah. Aku lalu mengubah topik pembicaraan dengan menanyakan siapa nama anak. Darman, nama anak yang besar. Namun ternyata dia dipanggil bisu karena ternyata dia bisu. Aku langsung teringat pada anakku yang sedang dikandung saat itu. Anakku tidak boleh bisu. Aku harus berbuat baik pada anak bisu ini, supaya kelak anakku tidak akan bisu juga, ya kan? Jadi saat itu aku bertekad untuk merawat anak Aisyah, supaya anakku tidak bisu juga nantinya. Saat itu Mas Haris pulang. Dia terkejut saat mengetahui aku menerima seorang pembantu tanpa meminta keputusannya. Dia bangga sekali padaku. Dia mengecup keningku dan dia berkata, "Aku sudah menduga. Kau memang sudah cocok menjadi seorang ibu, Lan." Aku bahagia sekali sekaligus merasa geli. Entah kenapa aku merasa bahagia karena sudah dipuji Mas Haris seperti itu. Suatu hari, Mas Haris mengajakku jalan-jalan. Hari itu adalah hari yang paling membahagiakan sekaligus menyakitkan. Karena hari itu, kebusukan Aisyah akhirnya terungkap. Saat itu, aku menitipkan rumah kepada Aisyah. Meninggalkan rumah kepada seorang pembantu, rasanya sulit sekali. Apalagi dulu ada seorang pembantu yang kabur dan mencuri beberapa kainku yang bagus-bagus. Namun aku berpikir, sepertinya tidak mudah untuk Aisyah kabur dengan membawa barang bawaannya sekaligus 2 anaknya. Ia tampaknya juga bisa dipercaya. Kelihatannya dia sopan, jujur, dan tahu menempatkan diri. Ya walaupun sedikit bodoh. Namun perasaan ragu masih menggerogoti pikiranku. Tapi di sisi lain aku tidak mau dianggap calon ibu yang ragu-ragu dan bimbang oleh Mas Haris. Akhirnya saat itu kami berangkat. Belajar dari pengalaman, aku meninggalkan rumah dengan hati-hati. Semua pintu aku kunci, termasuk pintu kamar, dan kuncinya aku bawa dan disimpan dalam tas. Saat itu hanya pintu kamar saja yang aku kunci. Alhasil beberapa barang di lemariku hilang. Untung saja saat itu emas intanku belum terlalu banyak dan kebetulan sedang aku pakai. Sekarang emas intanku sudah lebih banyak dan aku tidak berani memakainya karena saat itu sedang musim torong-torongan. Semua barangku sudah tersimpan aman di dalam lemari yang terkunci. Aku jadi merasa sedikit lebih lega. Kami berjalan kaki. Bulan yang penuh di langit senja di sebelah timur, sayang sekali jika tidak dinikmati. Kami berjalan lambat-lambat dan aku merasa malam itu adalah malam yang indah sekali. Lampu-lampu gemerlap seperti pasar malam, gemerincing lonceng becak yang saling bersautan, dan orang-orang yang berlalu lalang dengan pakaian yang apik. Aku merasa bahagia sambil mengambil lengan Mas Haris. Sebenarnya saat itu aku ingin pergi menonton film, tapi terlambat karena ternyata tiketnya sudah terjual habis. Padahal filmnya bagus. Akhirnya kami pergi ke restoran, tempat dulu kami sering
datang saat kami berpacaran. Sepertinya Mas Haris ingin membangkitkan kenangan semasa pacaran dulu. Saat itu aku merasa bahagia sekali. Sampai-sampai aku lupa kalau aku sedang hamil. Yang aku ingat hanya rasa bahagia bersama Mas Haris. Kala itu aku merasa kalau Mas Haris adalah tipe suami yang ideal, persis seperti apa yang aku inginkan. Aku jadi merasa menyesal karena sudah sering marah-marah dengannya. Tapi kadang aku tidak habis pikir dengan diriku sendiri. Kadang aku merasa benci sekali dengan Mas Haris. Kadang aku menjadi cerewet dan tidak suka apapun yang dia lakukan. Aku merasa malu dan menyesal sudah sering mengatakan kata-kata yang tajam kepada Mas Haris. Untung saja Mas Haris paham dengan kondisiku saat itu. Kalau saja Mas Haris bukan lelaki yang penyabar, mungkin hari itu kami tidak pergi jalan-jalan karena pastinya kami sudah berpisah. Kami lalu melanjutkan perjalanan. Saat itu aku melihat Mas Haris tiba-tiba berhenti sambil menatap kerumunan anak-anak dan tukang becak yang sedang bersukaan. Mereka tertawa terbahak-bahak, kelihatan bahagia sekali, tapi justru membuatku jijik. Aku lalu mengajak Mas Haris pergi, namun Mas Haris menolak. Katanya dia melihat ada seorang anak yang mirip dengan anak yang ada di rumah kami di sana. Mungkin anak Aisyah, tapi anak Aisyah kan bisu. Namun Mas Haris tetap memaksa dan mengajakku untuk ke sana. Saat itu aku mendengar panjangan, aduh mak, setiap hari aku mengintip dia, mengintip melalui lubang itu. Seperti singkong berkubak pahanya, putih sekali. Tapi perutnya bukan main. Aku sadar kalau kehamilanku yang sedang menjadi banyolan anak itu. Rasanya hatiku sakit sekali. Aku lalu mengajak Mas Haris untuk pergi. Namun Mas Haris tetap memaksa untuk menghampiri kerumunan itu dan meninggalkan. Saat itu aku sadar kalau aku sudah ditipu mentah-mentah oleh Aisyah. Anak itu tidak bisu, bahkan membuat nyawa itu pelajarku yang sedang mati. Aku sadar rumahku tengah dihuni oleh komplotan penipu. Emas intanku pasti sudah habis, sudah lenyap oleh perempuan itu. Jantungku serasa dipukul berkali-kali. Apalah Mas, aku ingin memanggil Mas Haris tapi dia terus menjauh. Perutku terasa miring sekali. Aku hanya ingin Mas Haris, tapi Mas Haris terus menjauh. Mas Haris! Namun semuanya malah menjadi menggelap. Samar-samar
tubuhku telah dikerumuni oleh banyak orang. Aku mendengar teriakan anak itu yang mengatakan kalau Aisyah bukan ibunya. Dia diajak untuk meminta-minta oleh Aisyah. Dia berteriak, dan teriakan itu begitu menyakiti hatiku. Saat itu aku merasa bahwa semua harta bendaku sudah habis digondol oleh perempuan itu. Rasanya sakit sekali. Tapi saat aku berusaha untuk bangun, namun aku merasa aku tidak sadarkan diri. Aku lalu terbangun di sebuah ruangan. Dan saat aku terbangun, aku ingat pada anakku yang sedang dikandung saat itu. Aku meraba-raba perutku. Anakku tidak ada. Anakku sudah hilang. Anakku tidak ada. Tiba-tiba bayangan seorang bayi muncul di depanku. Dia sedang digendong oleh seorang perempuan. Ternyata itu bukan bayanganku, tapi itu kenyataan. Perempuan itu ternyata seorang juru rawat. Dia menggendong bayiku dan mengatakan bahwa bayiku baik-baik saja. Ternyata saat itu anakku sudah lahir. Dia menyerahkan bayi itu dalam gendonganku. Aku menerimanya dan langsung memeluknya dengan erat. Ternyata anakku sudah lahir kemarin. Bagaimana bisa aku tidak menyadarinya? Aku tatap wajah bayi itu. Tampan. Dia laki-laki. Persis seperti apa yang aku inginkan. Tapi dia tidak lahir pada bulannya. Dia tidak normal. Dia tidak seperti bayi yang lainnya. Anakku tidak akan tumbuh seperti bayi normal lainnya.